Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah teori grup. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai grupoida, semi grup, dan monoida. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putri Nur Aini bersama rekan saya, Amanda Nur Syafira, Laila Cantika, dan saya Sally Syarki. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Amanda Nur Syafira. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi teman-teman, sebelum kita mempelajari lebih jauh terkait dengan grupoida, semigrup, dan juga monoida, kita harus tahu dulu dasarnya, yaitu tentang operasi biner. Nah, definisi dari operasi biner, misalkan terdapat suatu himpunan G yang tak kosong, suatu operasi biner pada himpunan G merupakan suatu fungsi dari G cross G, pemetaan terhadap G. Apabila suatu operasi biner dinotasikan bintang, maka operasi A terhadap B itu sama dengan C, merupakan suatu pemetaan A, B anggota himpunan G dioperasikan dengan G ke C anggota himpunan G. Nah, pada operasi biner ini terdapat sifat-sifat. Yang pertama bersifat ketertutupan, bersifat asosiatif, memiliki elemen identitas suatu himpunan, dan yang keempat memiliki inverse suatu himpunan. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu terkait dengan sifat-sifat operasi biner. Nah, yang pertama tadi kan ada sifat ketertutupan pada operasi biner. Nah, misalkan di sini ada suatu himpunan H yang tak kosong, disebut tertutup terhadap operasi bintang jika untuk setiap A dan B anggota himpunan H, maka A dioperasikan dengan B anggota himpunan H. Yang kedua, berlaku asosiatif. Nah, suatu operasi biner pada himpunan H yang tak kosong berlaku asosiatif apabila untuk setiap A, B, dan C anggota himpunan H berlaku A dioperasikan dengan B operasi C sama dengan A operasi B dioperasikan dengan C. Selanjutnya yaitu memiliki elemen identitas suatu himpunan pada operasi biner. Elemen atau anggota pada himpunan H disebut elemen identitas untuk operasi biner bintang apabila berlaku E dioperasikan dengan A maka sama dengan A, dan A dioperasikan dengan E maka sama dengan A untuk setiap A anggota himpunan H. Sifat yang terakhir yaitu memiliki elemen inverse suatu himpunan pada operasi biner. Elemen atau anggota A pada himpunan H disebut elemen inverse untuk operasi biner bintang apabila berlaku A dioperasikan dengan B maka sama dengan E, atau E ini adalah elemen identitas, dan B dioperasikan dengan A maka sama dengan elemen identitas untuk setiap A anggota himpunan H. Berikutnya di sini ada contoh soal. Misalkan diberikan himpunan U10 yang anggotanya itu ada 1, 3, 7, dan 9 dan operasi perkalian modulo 10. Periksalah apakah U10 berlaku sifat ketertutupan, berlaku sifat asosiatif, memiliki elemen identitas, dan memiliki inverse. Dengan menggunakan tabel Cayley, kita bisa lihat bahwa himpunan U10 yang dioperasikan dengan perkalian modulo 10 itu akan menghasilkan anggota himpunan U10 juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa U10 berlaku sifat ketertutupan pada operasi perkalian modulo 10 karena semua hasil perkalian U10 terhadap modulo U10 merupakan anggota himpunan U10. Selanjutnya kita akan periksa terkait dengan sifat asosiatifnya. Nah, berdasarkan tabel Cayley di samping juga, kita dapat simpulkan bahwa U10 berlaku sifat asosiatif pada operasi perkalian modulo 10. Karena jika kita ambil sebarang untuk setiap A, B, dan C anggota U10, maka berlaku A operasi B operasi C sama dengan A operasi B dioperasikan dengan C. Selanjutnya kita juga akan periksa apakah himpunan U10 pada operasi perkalian modulo 10 memiliki elemen identitas. Tadi kita sudah ketahui bahwa terdapat suatu elemen identitas yang mana berlaku
elemen identitas ini dioperasikan dengan salah satu anggota himpunan, itu akan menghasilkan anggota himpunan itu sendiri. Pada tabel Cayley kita bisa lihat pada baris kedua dan juga kolom kedua bahwa bilangan berapapun yang dikalikan dengan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi kita dapat simpulkan bahwa elemen identitas pada himpunan U10 terhadap perkalian modulo 10 adalah 1. Kemudian yang terakhir kita akan cek apakah himpunan U10 pada operasi perkalian modulo 10 ini memiliki inverse. Nah, U10 pada operasi perkalian modulo 10 ini dikatakan memiliki inverse suatu himpunan pada operasi biner apabila terdapat suatu anggota pada himpunan U10 yang berlaku untuk setiap A dan B anggota himpunan U10. A dioperasikan dengan B itu sama dengan identitas. Kemudian jika B dioperasikan dengan A, itu juga sama dengan identitas. Di sini contohnya pada kolom ketiga, itu jika 3 dioperasikan dengan 7, maka akan menghasilkan elemen identitas. Jadi kita bisa sebut inverse dari 3 adalah 7. Karena 3 jika dioperasikan dengan perkalian modulo 10 terhadap 7 akan menghasilkan elemen identitas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Izin lanjutkan. Selanjutnya itu materi tentang grupoida. Materi grupoida ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, jadi grupoida itu memiliki definisi yaitu ketika himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut grupoida apabila H tertutup terhadap operasi biner bintang, yakni untuk setiap H1 dan H2 itu merupakan elemen dari himpunan H gitu. Sehingga H1 jika dioperasikan dengan H2 itu merupakan himpunan dari H. Nah, contohnya itu misalnya yang pertama, himpunan bilangan bulat Z disebut grupoida terhadap operasi penjumlahan karena untuk setiap Z1, Z2 itu dia tuh merupakan himpunan bilangan bulat, sehingga Z1 ditambah Z2 itu merupakan himpunan bilangan bulat. Nah, yang kedua, contoh yang kedua yaitu himpunan bilangan asli N, bukan grupoida terhadap operasi pengurangan. Kenapa? Karena akan menghasilkan N1 karena akan ada N1 atau N2 yang termasuk elemen dari bilangan asli atau himpunan bilangan asli yang menyebabkan N1 dikurang N2 itu bukan merupakan himpunan bilangan asli. Jadi dia tuh tidak termasuk bilangan asli gitu. Misal teman-teman ngambil bilangan asli, kan kita tahu ya bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Misalkan kita ambil N1-nya itu N1 dikurang N2 dengan N1-nya itu kurang dari N2. Misalnya kita ambil N1-nya 3, N1-nya itu 2, N2-nya itu 3. Jadinya 2 dikurang 3. Nah, itu menjadikan hasilnya min 1 ya. Nah, min 1 itu bukan merupakan himpunan bilangan asli. Maka dia bukan grupoida karena hasilnya itu bukan termasuk himpunan yang dioperasikan gitu. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada latihan soal. Diberikan himpunan bilangan bulat Z dan operasi biner lingkaran titik. Periksa apakah Z merupakan grupoida terhadap operasi biner. Apabila yang pertama, A dioperasikan dengan B sama dengan setengah dikali A tambah B untuk setiap A dan B itu merupakan himpunan bilangan bulat. Yang kedua, A dioperasikan dengan B sama dengan A ditambah B tambah 2B untuk setiap A dan B itu merupakan himpunan bilangan bulat. Dan yang ketiga, A dioperasikan dengan B sama dengan A untuk setiap A dan B merupakan himpunan bilangan bulat. Untuk yang keempat, A dioperasikan dengan B sama dengan A ditambah 2 kali B untuk setiap A dan B merupakan himpunan bilangan bulat. Dan yang kelima, A dioperasikan dengan B sama dengan 0 untuk setiap A dan B itu merupakan himpunan bilangan bulat. Nah, kita jawab yang pertama dulu. Yang pertama itu untuk A dioperasikan dengan B sama dengan setengah dikali A tambah B untuk setiap A kali B, A dan B itu merupakan himpunan bilangan bulat. Nah, berdasarkan definisi grupoida, himpunan H terhadap yang mengatakan himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut grupoida apabila H tertutup terhadap operasi biner bintang, yakni untuk setiap H1 dan H2 itu merupakan himpunan bilangan bulat.
Sehingga H1 jika dioperasikan dengan H2 itu merupakan himpunan bilangan bulat. Nah, jadi suatu himpunan tertutup itu dikatakan grupoida ketika suatu himpunan itu dikatakan grupoida ketika dia tertutup gitu. Nah, misalkan teman-teman ambil sembarang A dan B itu dari himpunan bilangan bulat gitu. Nah, yang nantinya akan mengakibatkan setengah kali A tambah B itu merupakan himpunan bilangan bulat, atau setengah kali A tambah B itu bukan merupakan himpunan bulat. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika operasi dari A dioperasikan dengan B sama dengan setengah dikali A tambah B merupakan yang untuk setiap A dan B himpunan bilangan bulat itu bukan termasuk grupoida karena tidak memiliki sifat ketertutupan. Boleh di next. Nah, yang kedua, untuk soal kedua itu A dioperasikan dengan B sama dengan A ditambah B tambah 2B. Untuk setiap A dan B itu merupakan himpunan bilangan bulat. Nah, berdasarkan definisi grupoida, himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut grupoida apabila H tertutup terhadap operasi biner bintang, yakni untuk setiap H1 dan H2 itu merupakan himpunan bilangan bulat. Untuk setiap H1 dan H2 itu merupakan himpunan H gitu. Yang mengakibatkan ketika H1 dioperasikan dengan H2 itu menghasilkan himpunan H gitu. Nah, misalkan teman-teman ambil sembarang A dan B dari anggota himpunan H gitu. Himpunan Z maaf. Sehingga dapat yang mengakibatkan nantinya A tambah B tambah 2B itu A tambah B tambah 2B itu untuk setiap A dan B-nya itu merupakan himpunan bulat gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa operasi A yang dioperasikan dengan B sama dengan A ditambah B ditambah 2AB untuk setiap A dan B itu merupakan himpunan Z termasuk grupoida karena memiliki sifat ketertutupan. Jadi karena hasilnya itu dia merupakan himpunan bilangan bulat di mana pada soal juga memenuhi syarat yaitu merupakan himpunan bilangan bulat, maka dia mempunyai sifat ketertutupan. Maka operasi ini juga bisa disebut sebagai grupoida. Nah, yang ketiga, ketika A dioperasikan dengan B sama dengan A. Untuk setiap A dan B merupakan himpunan bilangan bulat. Berdasarkan definisi grupoida yang mengatakan bahwa himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut grupoida apabila H tertutup terhadap operasi biner, yakni untuk setiap H1 dan H2 itu merupakan himpunan H. Sehingga ketika H1 dioperasikan dengan H2 itu merupakan himpunan bilangan bulat gitu. Nah, ketika kita ambil sembarang A itu dari himpunan bilangan bulat yang mengakibatkan A itu juga merupakan himpunan bilangan bulat gitu. Misalkan teman-teman ambil A itu misalkan 3. Nah, 3 kan bilangan bulat ya. Maka dia itu mengakibatkan A itu merupakan himpunan bilangan bulat gitu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa operasi A yang dioperasikan dengan B sama dengan A untuk setiap A dan B itu merupakan himpunan bilangan bulat itu memiliki sifat ketertutupan karena hasilnya itu sesuai dengan syarat dari soalnya gitu. Nah, yang nomor 4. A dioperasikan dengan B sama dengan A ditambah 2B. Untuk setiap A dan B itu merupakan himpunan bilangan bulat. Nah, berdasarkan definisi grupoida yang mengatakan bahwa himpunan H terhadap operasi biner disebut grupoida apabila H tertutup terhadap operasi biner, yaitu untuk setiap H1 dan H2 itu merupakan himpunan H yang ketika dioperasikan itu H1 dioperasikan dengan H2 itu merupakan himpunan H. Ini maksudnya himpunan H bukan himpunan bulat gitu. Nah, misalkan kita ambil sembarang untuk A dan B itu dari sebuah himpunan bilangan bulat gitu. Yang mengakibatkan A ditambah 2B merupakan himpunan bilangan bulat. Nah, misalkan teman-teman ambil A itu 1, terus B-nya itu 2, maka 1 ditambah 2 dikali 2, maka 1 tambah 4 itu sama dengan 5. Nah, di mana 5 itu merupakan himpunan bulat. Maka dapat disimpulkan operasi A yang dioperasikan dengan B sama dengan A ditambah 2B untuk setiap A dan B itu merupakan himpunan bilangan bulat itu benar gitu. Jadi operasi tersebut tuh termasuk grupoida karena memiliki sifat ketertutupan di mana hasilnya itu sesuai dengan syarat ya pada soal di mana harus merupakan himpunan bilangan bulat gitu. Nah, untuk nomor 5 yaitu ketika A dioperasikan dengan B sama dengan 0. Untuk setiap A dan B
himpunan bilangan bulat gitu. Nah, berdasarkan definisi grupoida yang mengatakan bahwa himpunan H terhadap operasi binar bintang disebut dengan grupoida apabila H tertutup terhadap operasi binar, yaitu untuk setiap H1 dan H2 termasuk himpunan H gitu. Jadi ketika H1 dan H2 itu dioperasikan, hasilnya itu merupakan himpunan H gitu. Nah, karena pada soal itu sama dengan 0 ya, suatu operasi dihasilkan dengan sama dengan 0. Nah, yang seperti kita ketahui 0 itu merupakan bilangan bulat ya, sehingga karena 0 itu sudah merupakan himpunan bilangan bulat, jadi kita bisa simpulkan bahwa operasi A yang ketika dioperasikan dengan B sama dengan 0 untuk setiap A dan B itu merupakan bilangan bulat, termasuk grupoida karena memiliki sifat ketertutupan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Laila Cantika. Kepadanya dipersilakan. Nah, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai semigrup. Nah, di mana di sini ada suatu definisi yang berbunyi suatu operasi biner, di mana di sini tuh operasinya kita bisa sebut itu bintang, di mana pada himpunan H yang tak kosong akan disebut semigrup. Nah, dengan kata lain, himpunan H ini akan disebut semigrup terhadap operasi biner apabila yang pertama ini himpunan H ini tertutup pada operasi biner untuk setiap H1 H2 ini merupakan elemen dari H, di mana ketika H1 dioperasikan dengan H2 ini akan menghasilkan elemen dari himpunan H. Nah, terus yang kedua ini operasi biner pada himpunan H ini akan berlaku sifat asosiatif, di mana untuk setiap H1, H2, dan H3 ini merupakan elemen dari himpunan H. Berlaku H1 bintang H2 bintang H3 ini akan sama dengan H1 bintang H2 bintang H3. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada contoh soal di mana diberikan tabel Cayley yang menunjukkan operasi biner pada himpunan Y, di mana himpunan Y ini berisikan elemen Y1 dan Y2. Nah, di sini sudah diketahui tabel Cayley-nya. Nah, terus di sini perintahnya itu periksa apakah himpunan Y ini terhadap operasi biner merupakan grup oida, semigrup atau monoida. Nah, di mana untuk menyelesaikan contoh ini tuh yang pertama kita bisa menentukan apakah si operasi ini itu merupakan ketertutupan atau tidak. Nah, yang pertama ini penyelesaiannya itu berdasarkan tabel Cayley di atas, yaitu himpunan Y dioperasikan dengan himpunan Y itu akan sama dengan Y1, 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 Y2, Y2, Y1, Y2, Y2. Nah, di mana akan diperoleh A, B ini dipetakan terhadap C, maka akan menghasilkan Y1, Y1 ini akan menghasilkan Y2, Y1, Y2 ini akan menghasilkan Y2, Y2, Y1 ini akan menghasilkan Y2, Y2, Y2 ini akan menghasilkan Y2. Nah, karena si C ini itu sama dengan Y2, terus kan kita lihat ya di tabel. Kalau misalkan Y2 itu kan termasuk ke dalam himpunan Y. Nah, karena C2-nya itu sama dengan Y2, maka C ini itu termasuk elemen dari himpunan Y. Nah, sehingga operasi biner ini itu berlaku sifat tertutup. Nah, selanjutnya kita akan mengecek syarat yang kedua, yaitu apakah si operasi ini itu bersifat asosiatif atau tidak. Nah, untuk membuktikannya itu kita bisa menggunakan jika untuk setiap A, B, C ini merupakan elemen dari himpunan Y, maka A bintang B bintang C ini akan sama dengan A bintang B bintang C. Nah, di mana yang pertama ini kita akan memeriksa Y1 bintang, untuk yang pertama ini kita akan memeriksa dalam kurung Y1 bintang Y1 bintang Y1 itu sama dengan Y1 bintang dalam kurung Y1 bintang Y1. Nah, di mana untuk yang ruas kiri ini akan menghasilkan Y2 bintang Y1, terus
sama dengan Y1 bintang Y2. Nah, karena tadi kan di sini Y1, Y2, Y1 ini kan menghasilkan Y2. Nah, maka ini tuh akan menghasilkan Y2, terus yang ini juga sama akan menghasilkan Y2. Nah, untuk yang operasi yang pertama ini terbukti sifat asosiatif. Nah, selanjutnya itu dalam kurung Y1 bintang Y1 tutup kurung bintang Y2 sama dengan Y1 bintang buka kurung Y1 bintang Y2 tutup kurung. Di mana di sini akan menghasilkan Y2 bintang Y1 itu sama dengan Y1 bintang Y2. Di mana itu tuh akan menghasilkan Y2 sama dengan Y2. Ini juga terbukti sifat asosiatif. Nah, terus selanjutnya ini yang ketiga ada buka kurung Y1 bintang Y2 tutup kurung bintang Y2 itu akan sama dengan Y1 bintang buka kurung Y2 bintang Y2 tutup kurung, di mana itu tuh akan menghasilkan Y2 yang ruas kirinya akan menghasilkan Y2 bintang Y2 itu akan sama dengan Y1 bintang Y2. Nah, itu tuh akan menghasilkan Y2 sama dengan Y2. Berarti ini terbukti juga ini bersifat asosiatif. Nah, selanjutnya ini yang keempat itu buka kurung Y2 bintang Y1 tutup kurung bintang Y1 itu akan sama dengan Y2 bintang buka kurung Y1 bintang Y1 tutup kurung, di mana itu akan menghasilkan Y2 bintang Y1 sama dengan Y2 bintang Y2. Itu tuh akan menghasilkan juga Y2 sama dengan Y2. Ini berlaku asosiatif juga. Nah, terus yang kelima ini buka kurung Y2 bintang Y1 tutup kurung bintang Y2 sama dengan Y2 bintang buka kurung Y1 bintang Y2 tutup kurung, di mana ini akan menghasilkan Y2 bintang Y2 sama dengan Y2 bintang Y2, di mana ini akan menghasilkan juga Y2 sama dengan Y2. Ini terbukti juga bersifat asosiatif. Nah, terus yang keenam ini buka kurung Y2 bintang Y2 tutup kurung bintang Y1 akan sama dengan Y2 bintang buka kurung Y2 bintang Y1. Ini akan menghasilkan Y2 bintang Y1 itu akan sama dengan Y2 bintang Y2. Nah, di sini hasilnya itu sama juga, yaitu Y2 sama dengan Y2. Berarti ini juga bersifat asosiatif. Nah, terus yang terakhir ini ada operasi buka kurung Y2 bintang Y2 tutup kurung bintang Y2 itu akan sama dengan Y2 bintang buka kurung Y2 bintang Y2 tutup kurung. Itu akan menghasilkan Y2 bintang Y2 sama dengan Y2 bintang Y2. Itu akan menghasilkan Y2 sama dengan Y2. Nah, karena dari percobaan 1, 2, 3, 4 ketujuh percobaan ini terbukti bersifat asosiatif semua, maka dapat disimpulkan bahwa operasi biner bintang ini bersifat asosiatif karena buka kurung A bintang B tutup kurung bintang C ini sama dengan A bintang buka kurung B bintang C tutup kurung. Nah, karena ini kan tadi sifat ketutupan sudah terbukti, terus sifat operasi biner juga sudah terbukti. Nah, selanjutnya ini kita akan memeriksa elemen identitasnya. Karena tadi kan elemen identitas itu kan definisinya itu untuk setiap A ini merupakan himpunan Y, di mana A operasi ketika A dioperasikan dengan E ini akan sama dengan E dioperasikan dengan A, yang hasilnya itu akan sama dengan bilangan itu sendiri, yaitu A. Nah, karena ini kan diperoleh Y itu ketika dioperasikan dengan Y itu akan sama dengan E dioperasikan dengan Y akan sama dengan Y. Namun pada tabel tadi, pada tabel Kelly ini tidak ada elemen yang memenuhi sifat tersebut. Nah, oleh karena itu pada himpunan Y dengan operasi biner ini tidak mempunyai elemen identitas. Nah, dari percobaan tadi itu dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pembuktian tersebut bahwa operasi biner pada himpunan Y ini merupakan operasi biner yang bersifat semigrup karena berlaku sifat ketertutupan dan asosiatif. Untuk selanjutnya saya alihkan kepada moderator.
Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya, Shelly Sarti. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang monoida. Nah, definisi dari monoida itu kan himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut monoida apabila H merupakan semi grup yang memiliki elemen identitas dengan kata lain H disebut monoida terhadap operasi biner bintang apabila berlaku syarat yang pertama itu H tertutup terhadap operasi biner bintang yang mana setiap elemen H1 dan H2 merupakan elemen himpunan H, maka H1 operasi biner bintang H2 merupakan elemen dari himpunan H. Nah, syarat yang kedua itu operasi biner bintang pada H berlaku sifat asosiatif, yaitu buka kurung H1 operasi biner bintang H2 tutup kurung operasi biner bintang H3 sama dengan H1 operasi biner bintang tutup buka kurung H2 operasi biner bintang H3 tutup kurung. Nah, untuk syarat yang ketiga, setiap elemen H merupakan elemen himpunan dari H, maka dia akan bersifat hanya satu dan satu-satunya elemen identitas yang anggota himpunan dari H yang akan mengakibatkan elemen identitas itu dari operasi biner bintang H sama dengan H dan H operasi biner bintang elemen identitas sama dengan H. Oke, untuk selanjutnya next. Nah, di sini ada contoh himpunan bilangan asli N terhadap operasi perkalian adalah monoida karena setiap elemen N1, N2, N3 merupakan elemen dari himpunan bilangan asli N. Berlaku syarat yang pertama itu tadi N berlaku sifat tertutup terhadap operasi perkalian karena N1 dikali N2 merupakan elemen dari N. Nah, untuk syarat yang kedua, N berlaku sifat asosiatif terhadap operasi perkalian karena N1 dikali N2 dikali buka kurung N2 dikali N3 tutup kurung sama dengan buka kurung N1 dikali N2 tutup kurung kali N3. Nah, untuk syarat yang ketiga ada satu elemen N yang mengakibatkan satu kali N sama dengan N dan N kali 1 sama dengan N. Next slide. Nah, di sini ada latihannya, yaitu berikan dua contoh yang menunjukkan monoida pada suatu himpunan dengan operasi biner. Nah, penyelesaiannya, contohnya di sini ada himpunan bilangan bulat Z terhadap operasi penjumlahan adalah monoida karena setiap semua elemen Z1, Z2, Z3 merupakan elemen bilangan bulat. Berlaku syarat yang pertama, Z atau himpunan bilangan bulat berlaku sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan karena Z1 ditambah Z2 tambah Z3 merupakan elemen dari himpunan Z. Nah, untuk syarat yang kedua, Z berlaku sifat asosiatif terhadap operasi penjumlahan karena Z1 ditambah buka kurung Z2 ditambah Z3 tutup kurung sama dengan buka kurung Z1 ditambah Z2 tutup kurung ditambah Z3. Nah, untuk syarat yang ketiga ada satu elemen himpunan bilangan bulat Z yang mengakibatkan satu ditambah himpunan bilangan bulat Z sama dengan himpunan bilangan bulat Z dan himpunan bilangan bulat Z ditambah satu. Dan dari saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.